Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Amelia, Prodi Kesehatan Masyarakat semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah penilaian status gizi dengan judul pengukuran antropometri. Nah, antropometri di sini berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Antropometri artinya ukuran dari tubuh. Antropometri gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Nah, di dalam antropometri terdapat keunggulan dan kelemahan. Keunggulan antropometri di sini memiliki beberapa syarat yang mendasari penggunaan antropometri adalah: pertama, alatnya mudah didapat dan digunakan seperti dacin, pita lingkar lengan atas, mikrotoa, dan alat pengukur panjang bayi yang dapat dibuat sendiri di rumah. Poin kedua, pengukuran dapat dilakukan berulang-ulang dengan mudah dan objektif. Poin ketiga, pengukuran bukan hanya dilakukan dengan tenaga khusus profesional, juga oleh tenaga lain setelah dilatih untuk itu. Poin keempat, biaya relatif murah. Poin kelima, hasilnya mudah disimpulkan karena mempunyai ambang batas. Poin keenam, secara alamiah diakui kebenarannya. Nah, setelah mengetahui keunggulan antropometri, di sini kita dapat mengetahui juga kelemahan dari antropometri. Poin pertama, tidak sensitif. Poin kedua, faktor di luar gizi atau penyakit genetik dan penurunan penggunaan energi. Poin ketiga, kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi presisi, akurasi, dan validitas pengukuran antropometri gizi. Poin keempat, kesalahan terjadi karena A. Pengukuran, B. Perubahan hasil pengukuran baik fisik maupun komposisi jaringan, C. Analisis dan asumsi yang keliru. Poin kelima, sumber kesalahan biasanya berhubungan dengan latihan petugas yang tidak cukup, kesalahan alat atau alat tidak ditera, kemudian kesulitan pengukuran. Nah, di sini kita sudah mengetahui keunggulan dan kelemahan antropometri. Jadi di sini kita mengenal dengan jenis parameter. Pertama, berat badan. Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir atau neonatus. Berat badan digunakan untuk mendiagnosa bayi normal. Berat badan merupakan pilihan utama karena berbagai pertimbangan. Pertama, parameter yang baik, mudah terlihat perubahan dalam waktu singkat. Kedua, memberi gambaran status gizi sekarang dan gambaran yang baik tentang pertumbuhan. Ketiga, merupakan ukuran antropometri yang sudah dipakai secara umum dan luas. Keempat, ketelitian pengukuran tidak banyak dipengaruhi oleh keterampilan pengukur. Kelima, KMS atau kartu menuju sehat yang digunakan sebagai alat yang baik untuk pendidikan dan monitor kesehatan anak, menggunakan juga berat badan sebagai dasar pengisian. Alat yang digunakan di lapangan sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, mudah digunakan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, mudah diperoleh dan relatif murah harganya. Ketiga, ketelitian penimbangan sebaiknya maksimum 0,1 kg dan skala mudah dibaca. Keempat, cukup aman untuk menimbang anak balita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menimbang berat badan anak. Pertama, pemeriksaan alat timbangan. Kedua, anak balita yang ditimbang. Ketiga, keamanannya. Keempat, pengetahuan dasar petugas. Cara menimbang atau mengukur berat badan. Pertama, langkah pertama, gantung dacin pada dahan pohon palang rumah atau penyangga kaki ketiga. Langkah kedua, periksalah apakah dacin sudah tergantung kuat.
Langkah ketiga, sebelum dipakai, letakkan bandu geser pada angka 0. Langkah keempat, pasanglah celana timbang, kotak timbang, atau sarung timbang yang kosong pada dacin. Langkah kelima, seimbangkan dacin yang sudah dibebani celana timbang. Langkah keenam, anak ditimbang dan diseimbangkan dacin. Langkah ketujuh, tentukan berat badan anak dengan membaca angka di ujung bandul geser. Langkah ke-8, catat hasil penimbangan di atas pada secari kertas. Langkah ke-9, geserlah bandul ke angka 0. Letakkan batang dacin dalam tali pengaman. Setelah itu bayi baru anak dapat diturunkan. Pertama tadi berat badan. Nah, kedua umur. Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi salah. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Menurut Puslitbang Gizi Bogor, batasan umur digunakan adalah tahun umur penuh. Untuk anak umur 0-2 tahun digunakan bulan usia penuh. Faktor umur sangat penting dalam menentukan status gizi. Menurut Puslitbang Gizi Bogor, batasan umur digunakan adalah tahun umur penuh dan untuk anak 0-2 tahun digunakan bulan penuh. Nah, poin ketiga, tinggi badan. Tinggi badan di sini merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Dalam keadaan normal, tinggi badan tumbuh bersamaan dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah defisiensi gizi dalam waktu pendek. Nah, cara mengukur tinggi badan, pertama, tempelkan dengan paku mikrotoa tersebut pada dinding yang lurus, datar sehingga tepat 2 meter. Poin kedua, lepaskan sepatu atau sendal. Poin ketiga, anak harus berdiri tegak seperti sikap siap sempurna. Poin keempat, turunkan mikrotoa sampai rapat pada kepala bagian atas, siku-siku harus lurus menempel pada dinding. Poin kelima, baca angka pada skala yang nampak pada lubang dalam gulungan mikrotoa. Nah, poin keempat, lingkar lengan atas. Baku lingkar lengan atas yang digunakan sekarang belum dapat pengujian memadai untuk digunakan di Indonesia. Kesalahan pengukuran lingkar lengan atas, ada berbagai tingkat keterampilan pengukur relatif lebih besar dibandingkan dengan tinggi badan, mengingat batas antara baku dengan gizi kurang lebih sempit pada lingkar lengan atas daripada tinggi badan. Kemudian, lingkar lengan atas sensitif untuk suatu golongan. Cara mengukur yang diukur adalah pertengahan lengan atas sebelah kiri, lengan dalam keadaan bergantung bebas, tidak tertutup kain atau pakaian. Pita dilingkarkan pada pertengahan lengan tersebut sampai cukup terukur keliling lingkar lengan. Nah, kemudian yang kelima, lingkar kepala. Lingkar kepala adalah standar prosedur dalam ilmu kedokteran anak praktis yang biasanya untuk memeriksa keadaan patologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Alat dan teknik pengukuran lingkar kepala yaitu alat yang sering digunakan dibuat dari serat kaca atau fiberglass dengan lebar kurang dari 1 cm, fleksibel, tidak mudah patah. Pengukuran sebaiknya dibuat mendekati 1 desimal. Caranya dengan melingkarkan pita pada kepala. Nah, yang poin keenam, lingkar dada. Lingkar dada biasanya dilakukan pada anak berumur 2-3 tahun karena rasio lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 bulan. Alat dan teknik pengukuran, alat yang digunakan adalah pita kecil, tidak mudah patah, biasanya terbuat dari serat kaca atau fiberglass. Pengukuran dilakukan pada garis puting susu. Masalah yang sering dijumpai adalah mengenai akurasi pengukuran atau pembaca karena pernapasan anak tidak teratur. Nah, rumus antropometri pada anak.
menurut Soet Jiningsi pada tahun 1958. Pertama, berat badan umur 1-6 tahun sama dengan tahun kali 2 tambah 8. Poin kedua, tinggi badan umur 1 tahun sama dengan 1,5 kali tinggi badan lahir. Umur 2-12 tahun sama dengan umur kali tahun kali 6 tambah 77. Sekian dan terima kasih.